Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Caesar Muslim selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai biaya produksi. Saya atas nama Aditya Alfateru dengan stambuk 131 selaku moderator akan mempersilahkan pemateri pertama untuk membacakan materi pertama. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Amelia Sari selaku pemateri pertama dengan NIM B1C123133. Baik, yang pertama adalah pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh perusahaan tersebut. Kemudian, analisis biaya produksi perlu diperhatikan dua jangka waktu. Yang pertama, jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Yang kedua, jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi dapat berubah dan sebagian lainnya tidak dapat berubah. Jenis-jenis biaya produksi. Terdapat dua jenis biaya produksi, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian biaya implisit adalah perkiraan pengeluaran atau biaya atas faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Berdasarkan ruang lingkup, biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya internal dan biaya eksternal. Biaya internal adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan. Dan yang kedua, biaya eksternal adalah biaya yang seharusnya ditanggung perusahaan sebagai akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Dari jangka waktu analisis, biaya dibedakan menjadi dua, yaitu biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Kemudian biaya jangka panjang yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Demikian dari saya serahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih kepada pemateri pertama. Perkenalkan, saya Kemal Apreza dengan stambuk B1C123157. Baik, saya lanjut. Dari segi sifat biaya dalam hubungannya dengan tingkat output. Yang pertama, biaya total atau total cost, disingkat dengan TC. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi. Dengan rumus TC sama dengan TFC ditambah dengan TVC, di mana TFC sama dengan total fixed cost dan TVC sama dengan total variable cost. Yang kedua, biaya tetap total atau total fixed cost, disingkat TFC. Biaya tetap total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat berubah jumlahnya. Sebagai contoh, biaya pembelian mesin, membangun bangunan pabrik, membangun prasarana jalan menuju pabrik, dan sebagainya. Yang ketiga, biaya variabel total atau total variable cost, disingkat TVC. Biaya variabel total adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi variabel. Contohnya, biaya variabel yaitu upah tenaga kerja, biaya pembelian bahan baku, pembelian bahan bakar, dan sebagainya. Yang keempat, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, disingkat AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap total yang dibagi dengan jumlah produksi. Rumusnya yaitu AFC sama dengan TFC diper dengan Q, di mana Q itu sama dengan tingkat output atau jumlah barang yang diproduksi. Contohnya yaitu misal TFC-nya sama dengan 20.000 dibagi dengan Q-nya sama dengan 2, maka AFC-nya itu sama dengan 10.000. Yang kelima, biaya variabel rata-rata atau average variable cost, disingkat AVC. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel total dibagi dengan jumlah produksi. Rumusnya yaitu AVC sama dengan TVC diper dengan Q, di mana Q sama dengan tingkat output atau jumlah barang yang diproduksi. Contohnya yaitu misal TVC sama dengan 30.000 diper dengan Q-nya sama dengan 2, maka AVC sama dengan 15.000. Yang keenam,
biaya total rata-rata atau average total cost, disingkat AC. Biaya total rata-rata adalah biaya total yang dibagi dengan jumlah produksi. Rumusnya yaitu AC sama dengan AFC sama dengan TC diper dengan Q, atau AC sama dengan AFC ditambah dengan AVC. Contohnya, misal AFC sama dengan 20.000 ditambah dengan AVC sama dengan 30.000, maka total AC-nya sama dengan 50.000. Yang ketujuh, biaya marginal atau marginal cost, disingkat dengan MC. Biaya marginal adalah tambahan biaya produksi yang digunakan untuk menambah produksi setiap satu unit. Rumusnya yaitu MC sama dengan delta TC diper dengan delta Q. Baik, demikian materi yang bisa saya paparkan. Selebihnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Laude Abdul Wahab Alibra Bubaida. Nomor standbook saya B1C1231158. Nah, kita akan masuk di materi konsep laba atau profit. Secara teoritis, laba atau profit adalah kompensasi atas resiko yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, semakin besar resiko yang diambil oleh perusahaan tersebut, maka laba yang harus diterima itu harus juga besar. Nah, laba atau keuntungan adalah nilai penerimaan total perusahaan dikurangi dengan biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan rumus, P sama dengan TR kurang TC, di mana P-nya sama dengan laba, TR sama dengan pendapatan total, dan TC adalah biaya total. Nah, perusahaan itu akan dikatakan memperoleh laba kalau nilai P-nya lebih dari 0 atau bukan 0, di mana TR lebih besar dari TC, yaitu TR-nya total revenue atau pendapatan total lebih besar dari TC, total cost atau biaya total. Nah, kita akan masuk di 3 pendekatan untuk menghitung laba. Yang pertama itu adalah pendekatan totalitas atau totality approach, yang dimana pendekatan totalitas membandingkan pendapatan total, TR, dan biaya total TC. Dalam pendekatan totalitas, biaya variabel per unitnya dianggap konstan atau tidak berubah-ubah, sehingga biaya variabel adalah jumlah unit output yang dikalikan dengan biaya variabel per unit. Jika biaya variabel per unitnya adalah V, maka VC sama dengan V dikalikan dengan Q. Maka bisa kita masukkan ke rumus laba, yaitu P, TR-nya kita ubah menjadi P dikalikan dengan Q, dan TC-nya itu kita ubah dalam kurung FC tambah V dikalikan dengan Q. Nah, cara menghitung Q-nya yaitu turunan dari P sama dengan P dikalikan dengan Q dikurang dalam kurung F dikalikan dengan C tambah V dikalikan dengan Q. Nah, untuk pembuat dan untuk rumusnya bisa kita lihat seperti yang ada di slide. Oke, selanjutnya kita akan masuk di pendekatan rata-rata atau average approach. Dalam pendekatan ini, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata atau average cost dengan harga jual per unit output atau bisa dikenal dengan P. Laba total adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual, yang dimana rumusnya adalah P sama dengan P dikurangi AC dikalikan dengan Q. Selesai sudah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Santara dengan stambuk B1C1231162. Saya akan melanjutkan materinya tentang pendekatan marginal atau marginal approach. Perhitungan laba dilakukan dengan membandingkan MC dan MR. Laba maksimum akan tercapai pada saat MR sama dengan MC. Kondisi ini dijelaskan secara matematik. Rumusnya seperti di bawah. P sama dengan TR dikurang TC. Laba maksimum akan tercapai bila turunan pertama fungsi P atau partial P per partial Q sama dengan 0 dan nilainya sama dengan nilai turunan pertama TR atau partial TR per partial Q atau MR dikurangi nilai turunan pertama TC atau partial TC per partial Q atau MC. Contohnya seperti di bawah. Partial P per partial Q sama dengan partial TR per partial Q dikurangi partial TC per partial Q sama dengan 0 sama dengan MR dikurang MC sama dengan 0.
Kemungkinan untuk MC positif yang pertama, mendapatkan laba supernormal TR lebih besar dari TC. Yang kedua, mendapatkan laba normal. Kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, jika MC lebih kecil dari MR, maka keuntungannya belum maksimum. Yang kedua, jika MC lebih besar dari MR, maka keuntungannya terkurangi. Yang ketiga, jika MC sama dengan MR, maka keuntungannya maksimum. Baik, saya akan menjelaskan syarat terjadinya laba maksimum. Yang pertama, jika MR sama dengan MC. Yang kedua, kurva MC pada waktu memotong kurva MR harus berbentuk menaik, atau lereng kurva MC harus lebih besar daripada lereng kurva MR. Di titik E, lereng kurva MC adalah positif, sedang lereng kurva MR adalah 0. Di titik F, slope kurva MC negatif. Slope kurva MR 0 tidak memenuhi syarat. Demikian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi kami. Bila ada lebih atau kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.